Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan kita wajib berpegang teguh kepada Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Kita wajib belajar, kita wajib untuk menuntut ilmu, kita wajib untuk mengkaji Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita memahami dengan pemahaman yang benar dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Sebab Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia agar manusia berjalan di atas hidayah dengan mengamalkannya, bukan sekedar membaca Al-Quran, bukan sekedar membaca sunnah, tapi bagaimana kita mengamalkannya dengan ikhlas karena Allah dan kita ittiba. Ikhwani fid din, a'azakumullah, dalam muqaddimah ini ada yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Jadi ketika saya menjelaskan dalil-dalil dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kewajiban kita untuk mengikuti dalil itu. Meskipun tidak ada yang mengikuti. Sering dikatakan ketika kita menjelaskan berkaitan dengan apa saja, apalagi kondisi yang ada sekarang ini berkaitan dengan pandemi wabah. Saya menjelaskan tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid. Di saat yang sama sudah berjalan kaum muslimin melakukan sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah tidak apa-apa. Dan saya sudah jelaskan bahwa ketika adanya cobaan, adanya ujian, adanya musibah, adanya wabah, manusia ini mestinya kembali kepada Allah. Berbondong-bondong datang ke masjid, bukan meninggalkan masjid. Dan ini sudah saya sampaikan berapa kali. Karena masjid itu tempat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta kepada Allah, dan insya Allah wabah itu akan diangkat oleh Allah dengan berbondong-bondongnya kaum muslimin ke masjid. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan di dalam kitabnya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un pada kejadian tahun keberapa 400-an Hijriah, itu beliau menyebutkan ketika banyaknya orang yang meninggal dunia wabah itu,
bukan satu, bukan puluhan, ratusan, ribuan yang mati. Itu kaum muslimin kembali bertaubat, berbondong-bondong ke masjid. Jadi masjid itu tempat untuk ibadah kepada Allah, tempat untuk munajat kepada Allah. Seperti itu dari zaman Nabi SAW. Maksudnya orang diajak ke masjid, bukan diajak ke rumah, ke masjid. Kemudian saya jelaskan juga, safnya harus rapat, karena yang menyuruh untuk merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Dan ini perintah Rasulullah, Rasul yang memerintahkan. Dan hadisnya ada beberapa hadis sudah pernah saya sampaikan tentang rusu sufakum wa qaribu bainaha, rapatkan saf kalian, berdekatnya. Kemudian Nabi juga menyebutkan, ini hadis sahih, Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, wala tadaru furujatin syaitan, jangan kalian tinggalkan celah-celah untuk syaitan. Yang harus kita laksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Ada himbauan begini, himbauan begini, kita laksanakan perintah Nabi. Insya Allah kalau kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kita akan selamat. Dan ini sudah saya jelaskan dalil-dalilnya. Kita akan selamat. Dan kadang dituduh bahwa ketika kita mengajak orang seperti ini, dianggap bahwa pendapat kita ini syadz. Apa syadz itu? Ganjil. Karena menyalahi apa? Menyalahi banyak orang. Menyalahi fatwa masyayikh. Saya jelaskan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan masalah syadz. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Dalam kitabnya Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim yang wafat tahun 751 Hijriah. Di halaman 239 yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid. Adapun yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman itu halaman 299 halaman 300. Kata beliau begini, kata Imam Qayyim rahimahullah, annal qaul asy-syadz huwa alladhi laysa ma'a qailihi dalilun min kitabillahi wala min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fahadha huwa al-qaul asy-syadz walau kana alaihi jumhur ahli al-ard. Wa amma qawlu ma dalla alaihi kitabullah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala wasallam falaysa bisyadz walau dhahaba ilaihi al-wahid min al-ummati walau falaysa bisyadz walau dhahaba ilaihi al-wahid min al-ummati fa inna kathratal qailina wa qillatahum laysa bimi'yarin wa mizanil haqq yu'ayyaru bihi wa yuzanu bihi. وهذه غير طريقة الراسخين في العلم وإنما هي طريقة عامية تليق بمن بضاعتهم من كتاب الله وسنة مزجاة. Bahwa perkataan yang syadz, perkataan yang ganjil, pendapat yang ganjil adalah pendapat yang orang yang mengatakan yang enggak punya dalil dari Quran, dari kitabullah, dan tidak juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan perkataan yang syadz. Meskipun yang mengikuti perkataan yang syadz ini jumhur ahli al-ard, semua orang di muka bumi ini. Adapun pendapat yang ditunjukkan oleh Al-Quran, oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka tidak dikatakan syadz. Selama orang membawakan dalil yang sahih dari Quran wa sunnah ala fahmi salaf, maka meskipun dia sendiri tidak dikatakan syadz, meskipun yang berpendapat demikian seorang dari umat ini. Karena banyaknya yang berpendapat dan sedikitnya bukan ukuran dan bukan timbangan dengan kebenaran yang orang menimbang dengannya.
Jadi timbangan kita dalam menentukan orang itu benar dan tidak, ukurannya apa? Dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Dan ini yang sering saya sampaikan. Dalil. Selama ada dalil kita ikut, meskipun dia sendiri. Dan itu yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Makanya orang yang mengambil pendapat jumhur orang banyak, ini jalan bukannya jalan orang yang dalam ilmunya, bukan. Ini jalannya orang-orang yang umum, orang-orang awam. Dan ini tidak layak. Ini jalannya orang-orang awam ini merupakan jalannya orang-orang yang layak, yang memang perbekalan mereka dari Quran dan Sunnah cuma sedikit, muzjah. Kalau orang ikuti dalil, nggak peduli banyak atau sedikit dalil, yang penting kita ikut. Begitu juga penjelasan, masih banyak lagi penjelasan yang lainnya. Dan sekarang orang sering mengatakan ini pendapat jumhur, pendapat ini. Bahkan juga dikatakan ini pendapatnya Hayat Kibar Ulama dan yang lainnya. Syekh Utsaimin sempat bantah dalam kitabnya Syarhu Nazmil Waraqat fi Usul Fiqh. Sampai beliau mengatakan al-majma'ul fiqhi fil 'asr al-hadir atau Hayat Kibar Ulama huna law ajma'u ala syai'in la yu'addu ijma'uhum hujjatan li'anna wara'ahum ulama yaquluna bighairi hadzal qaul. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, majma' fikih, artinya satu lembaga yang mengumpulkan banyak orang-orang yang ahli dalam masalah fikih pada zaman sekarang ini, atau Hayat Kibar Ulama yang ada di sini di Saudi. Kalau seandainya mereka ijma' tentang sesuatu, tidak dianggap ijma' mereka hujjah. Karena apa? Karena di belakang mereka ada ulama-ulama yang lain yang berkata atau berpendapat selain dari pendapat ini. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhu Nazmil Waraqat fi Usul Fiqh di halaman 176, 177, cetakan Dar Ibnul Jauzi, cetakan yang kelima. Dan dicetak dengan Isyraf Muassasah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini yang perlu saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan masalah orang kadang-kadang mencela pendapat yang dibawakan dengan dalil. Pendapat ini menyalahi banyak orang, masyayikh dan segala macam. Kita bukan ikutnya pendapat, tapi yang kita ikut adalah dalil. Siapapun dia. Sampai timbul celaan, ini pendapatnya orang-orang kampungan. Mesti nggak begitu orang berilmu itu. Orang berilmu itu semua berjalan di atas dalil. Ada dalil kita ikut, nggak ada dalil nggak boleh kita ikut. Mengajak orang ke masjid, ini syiar agama Islam yang besar. Dalilnya Quran dan Sunnah Nabi. Merapatkan saf, dalilnya jelas hadits Nabi yang sahih. Dan Nabi marah ketika ada saf yang renggang, Nabi marah. Bahkan Nabi mengingatkan bahwa itu setan masuk di situ. Jadi ini harus diperhatikan. Dan masjid tempat yang bersih, insya Allah di masjid tidak ada penularan. Yang harus kita ingat, kita harus yakin tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah, azakumullah. Kita membahas, pembahasan kita ini berkaitan dengan hari kiamat. Kita sudah bahas tentang masalah hisab dan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Ini banyak sekali, nggak mungkin semuanya saya bawakan. Di buku ini saya ringkas saja. Ada yang perlu saya sampaikan dan tolong antum dengarkan, perhatikan semuanya. Bahwa di antara pertanyaan yang akan ditanyakan di hari kiamat nanti itu berkaitan dengan masalah tauhid dan juga ittiba'. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam muqaddimah kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, di awal di muqaddimah yang akan ditanyakan nanti di hari kiamat, yaitu madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin.
Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah? Maksudnya bagaimana kalian mentauhidkan Allah atau tidak? Itu akan ditanyakan. Kemudian yang kedua, yang pokok ditanyakan, wa madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian mengikuti para rasul? Mengikuti para rasul. Artinya bagaimana kalian mengikuti para rasul? Kalian ittiba tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk ingat lagi pembahasan saya waktu kita membahas tentang pertanyaan di alam kubur. Yang ditanyakan 3. Yang pertama, man rabbuka? Yang kedua, wa ma dinuka? Yang ketiga, wa man nabiyuka? Ketika ditanya tentang nabi, berarti apakah kita mengikuti Nabi Muhammad SAW atau tidak? Kita ittiba kepada beliau atau tidak? Begitu juga nanti di hari kiamat akan ditanyakan. Ini akan ditanyakan bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tentunya yang diutus kepada kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ikhwan fillah, di antara pertanyaan lagi yang ditanyakan nanti di hari kiamat, itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Darimi dan yang lainnya dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi فيما أبلاه أخرجه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Kata Nabi SAW dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, melainkan mereka akan ditanya. Yang pertama, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Yang kedua akan ditanyakan tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Yang ketiga akan ditanyakan tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa? 4 pertanyaan. Yang pertama akan ditanya tentang umur. Pertanyaan yang lain banyak, yang sebelumnya banyak, seperti pertanyaan tentang tauhid, pertanyaan tentang ittiba, pertanyaan tentang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat masalah apa? Salat akan ditanyakan oleh Allah. Yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia, yang pertama kali ditanya tentang masalah darah. Nah, di antara pertanyaan-pertanyaan itu 4 pertanyaan ini. Jadi tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari padang mahsyar. Mungkin akan ditanyakan tentang 4 pertanyaan ini. Yang pertama an umrihi, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Kalau bicara soal umur berarti bicara soal waktu. Antum perhatikan, waktu antum dihabiskan buat apa? Jangan sampai waktu kita habis buat perbuatan dosa dan maksiat, atau perbuatan yang haram, atau perbuatan yang makruh, atau perbuatan yang sia-sia. Mubah tapi sia-sia, nggak manfaat. Akan ditanyakan di hari kiamat nanti. Waktu kita sangat berharga, antum harus gunakan waktu ini untuk ibadah kepada Allah. Jangan habis waktu kita. Sebab Allah menyuruh kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Itu perhatikan, Allah ciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Allah juga berfirman dalam hadits qudsi. Allah berfirman, ya bani Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqrak wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak. Nabi bersabda, ya wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Aku akan cukupi hatimu dan akhirnya akan penuhi hatimu dengan kecukupan dan aku tutupi kefakiranmu. Wa ilam taf'al, kalau engkau enggak lakukan itu, sibuk dengan dunia, maka Allah tidak akan
tutupi kefakirannya. Walam asudda faqra. Jadi Allah menyebutkan ya bani Adam tafarraq li ibadi amla sadrak. Aku penuhi hatimu dengan kecukupan. Wa asudda faqra, aku tutupi juga kefakiranmu. Wa illam taf'al mala'tu yadaka syukra. Kalau engkau enggak melakukan itu, aku akan terus biarkan kamu sibuk dengan dunia ini. Walam asudda faqra, dan aku enggak akan menutupi kefakiranmu. Ini hadis sahih. Jadi suruh kita untuk ibadah. Waktu kita tinggal kita atur. Soal kerja, dagang, usaha tetap jalan. Tetap. Tapi harus atur waktu. Saya sudah bawakan pada pekan yang lalu, yaitu orang yang dia kerja, dagang, usaha, tapi tidak dilalaikan untuk berzikir kepada Allah. Dalam surah An-Nur, la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka enggak dilalaikan oleh perdagangan mereka, jual beli mereka dari zikir kepada Allah. Tetap laksanakan itu, ibadah kepada Allah. Tinggal kita ngatur waktu. Waktu untuk berzikir, waktu untuk baca buku, waktu untuk baca Al-Qur'an, waktu untuk nuntut ilmu. Semua harus kita atur, semuanya itu. Sebab tujuan kita adalah akhirat. Jadi waktu ini berharga dan akan ditanya oleh Allah. Makanya Allah bersumpah, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Perhatikanlah waktu, perhatikan masa. Sungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Ini orang-orang yang sukses. Artinya mereka betul-betul gunakan waktunya sebaik-baiknya. Tapi Allah sudah bersumpah tentang waktu, sungguh manusia semuanya rugi. Dikecualikan 4 ini. Nah, kita bagaimana menjadi yang 4 ini? Di sini disebutkan iman, amal soleh, menasihati dengan kebenaran, menasihati dengan kesabaran. Di sini tidak dimasukkan ilmu, harus dimasukkan. Karena apa? Nggak mungkin kita bisa melaksanakan amal soleh tanpa ilmu. Harus sebut kita dengan ilmu. Kemudian yang ilmu ini, yang kedua, Nabi menyebutkan SAW, wa'an ilmi fima fa'ala. Ilmunya diamalkan atau tidak. Setelah kita thalabul ilmi, ibadah kepada Allah dan gunakan waktu sebaik-baiknya, kemudian ilmu ini diamalkan atau tidak. Sebab ilmu yang kita tuntut, kita cari untuk diamalkan. Karena akan ditanya oleh Allah dari kiamat tentang ilmu ini diamalkan atau tidak. Sebab banyak ada orang yang nuntut ilmu cuma koleksi ilmu aja. Dari mulai dia sekolah di ibtidaiyah, dilanjutkan dengan tsanawiyah, aliyah, kemudian dia masuk lagi ke pondok, kemudian sekolah sampai dapat gelar, diamalkan atau tidak ilmu itu, manfaat atau tidak ilmu itu. Banyak orang-orang yang ilmunya nggak manfaat, tidak manfaat, rugi. Makanya yang selalu kita minta setiap selesai sholat subuh apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai sia-sia. Banyak orang yang nuntut ilmu sia-sia ilmunya. Harus bermanfaat, betul-betul buat dia manfaat, tambah takut dia kepada Allah. Itu perhatikan tuh. Pembahasan kita pekan yang lalu bahwa kita nuntut ilmu ini supaya apa? Di samping menghilangkan kebodohan apa? Supaya kita tambah takut kepada Allah, bukan tambah berani. Aslul ilmi khasyatullah. Tambah takut kita kepada Allah. Tambah berusaha kita bagaimana melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Takut kita kepada Allah. Takut berbuat maksiat. Takut kepada azab Allah. Perkataan kita akan ditanya nanti. Omongan kita akan dihisab. Perbuatan kita akan dihisab. Jadi ilmu ini diamalkan atau tidak. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian, belajarkan. Kalau sudah belajar, amalkan. Sebab ilmu untuk diamalkan. Kemudian yang ketiga akan ditanyakan wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Ini 2 nih, masalah harta, masalah besar, dan masalah fitnah. Di dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya,
Nabi bersabda SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, fitnah umatku masalah harta. Hadis ini sahih dari Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu an. Perhatikan, harta ini fitnah. Dan manusia secara umum, manusia sangat cinta dan sangat tamak kepada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian sangat tamak kepada harta. Ini Allah sebut dalam Al-Qur'an. Antum hati-hati loh. Ini masalah harta, masalah fitnah. Sudah banyak orang terfitnah. Bukan hanya orang awam. Penuntut ilmu kena fitnah dengan harta. Ustadz kena fitnah dengan harta. Ulama, masyayikh kena fitnah dengan harta. Fitnah. Dan ini wakil terjadi. Maka antum hati-hati, akan ditanya tuh, dari mana harta itu antum peroleh? Duit antum? Bukan, duit pondok, duit masjid, duit yayasan, duit kantor, duit apa? Dari mana tuh? Atau amanah dari orang yang disuruh kerjakan ini, antum enggak jalankan. Ini uang berat loh. Masalah uang, masalah berat. Hisabnya berat. Dan kalau kita lihat binasanya umat ini ya karena sebab ini. Umat-umat terdahulu binasanya karena ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innama ahlaka man kana qablakum ad-dinaru wad-dirham wa huma muhlikakum." Kata Nabi, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian dinar dan dirham, mata uang emas dan perak, dan keduanya akan membinasakan kamu. Diperhatikan, masalah harta ini fitnah. Hati-hati antum, hati-hati. Udah banyak yang terfitnah. Saya katakan bukan hanya orang awam, penuntut ilmu banyak yang terfitnah masalah harta. Ustadz banyak terfitnah masalah harta. Maka antum jangan cari beban lagi. Minta uang, donasi, segala macam. Akan ditanya di hari kiamat, kemana uang itu? Seperak aja antum akan ditanya uang itu. Uang masjid, uang yayasan, uang sekolah. Kemana uang itu? Akan ditanya. Jadi antum hati-hati loh, masalah uang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Berat, hisapnya berat. Sekarang yang ahlul jannah aja, ahlul jannah. Yang udah pasti masuk surga ini. Ada orang fakir yang taat kepada Allah, ada orang kaya taat kepada Allah. Hisapnya mereka, hisapnya orang kaya dan orang fakir bedanya 500 tahun. Perhatikan tuh. Ini yang jelas-jelas mereka ahli surga ini, dua-duanya. Fuqara dengan agniya. Hisapnya mereka bedanya berapa? Setengah hari, 500 tahun. Bab si orang kaya akan ditanya semua, dari mana harta itu? Dari mana? Dengan detil ditanya semuanya. Harta itu. Antum hati-hati. Ini masalah harta, hati-hati. Kalau bukan uang antum, hati-hati, kembalikan itu. Akan ditanya dari mana? Ini fitnah ini, masalah fitnah. Dan kena semuanya. Dan banyak dianggap ringan masalah ini. Makanya antum jangan gampang-gampang masalah uang ini. Dan sekarang itu gampang, bentar lagi donasi ini. Antum kemana uang itu akan ditanya. Antum jangan takalluf. Antum ada sekarang laksanakan buat istri antum, anak antum, orang tua, udah jalankan. Ada orang fakir kita bantu dengan uang kita. Jangan memperbanyak cari dana. Akan ditanya di hari kiamat, untuk apa itu? Jangan antum nggak punya apa-apa, wah saya pengen ikut andil jadi relawan, tapi uang orang. Gimana uang orang antum? Akan ditanya di hari kiamat nanti. Ini bukan masalah kecil, banyak udah terfitnah masalah harta ini. Fitnah udah banyak. Dan itu berat di hari kiamat nanti. Dan kemudian wa fima anfaqa, akan ditanyakan kemana dihabiskan uang itu? Di jalan Allah, fisabilillah. Untuk perbuatan yang baik, perbuatan yang taat. Atau untuk perbuatan syirik, bid'ah, atau untuk yang sia-sia. Semua akan ditanya oleh Allah. Karena pada hakikatnya harta itu milik siapa? Milik Allah, bukan milik kita. Allah yang memiliki, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita harus gunakan pada tempatnya yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini kan harta saya, terserah saya, nggak bisa.
Kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita sia-sia. Ini harta. Kalau saya bicara soal asal panjang. Yang Nabi khawatirkan kepada umatnya, ya masalah harta ini. Yang Nabi khawatirkan SAW. Orang kejar-kejar masalah dunia. Kan kalau udah berhasil pengen usaha lagi. Udah sibuk dah. Kalau udah usaha. Karena berhasil kan. Udah lupa ngaji lagi, udah lupa. Baca Quran udah lupa. Coba antum tanya deh. Yang ngaji nih yang sekarang nih, yang kerja-kerja di rumah baca Quran apa enggak itu? Saya udah bilang minimal 1 hari 1 juz. Enggak baca Quran. Orang tua enggak dicenguk sama dia. Dan yang lain banyak ya. Sibuk dia dengan dunia. Jadi akan ditanya masalah ini, fitnah masalah itu. Nabi nggak takut, umatnya fakir nggak takut, tapi dibuka pintu dunia ini Nabi takut. Nabi bersabda dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Kata Nabi SAW, aku nggak takut umatku fakir. Aku nggak takut, aku nggak khawatir kalian fakir, aku nggak khawatir. Tapi yang aku takut kepada kalian dibukakan oleh Allah pintu-pintu dunia. Kalian kejar-kejaran masalah dunia ini, kemudian dunia ini membinasakan kalian sebagai membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi nggak takut fakir. Ya kenapa sekarang kita ribut? Oh ada ustadz miskin, ada ustadz begini. Kok ribut? Sahabat fakir miskin, Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah yang dijamin dengan sorga. Semua orang yang melihat Abu Hurairah, mendengar pasti mencintai Abu Hurairah. Pingsan, nggak makan, di depan para sahabat, diinjak. Kata Abu Hurairah, aku nggak ayan, aku lapar dari pagi belum makan. Fakir, nggak punya apa-apa. Ini radhiyallahu anhum ajmain, para sahabat. Nabi nggak khawatir mereka fakir, tapi yang Nabi khawatir udah kejar-kejar masalah dunia. Antum perhatikan lagi, ikhwan fillah, azakumullah. Waktu sahabat Utbah bin Ghazwan, itu termasuk yang pertama kali membangun kota Basrah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu. Dia termasuk min as-sabiqin al-awwalin, Utbah bin Ghazwan. Ketika orang-orang sudah jadi amir, kata beliau, dulu kita nggak punya apa-apa, fakir, miskin. Sekarang kita jadi amir semuanya, jadi gubernur. Allah akan tanya tentang kita di hari kiamat nanti. Akan ditanya oleh Allah. Jadi kita harus hati-hati. Ini masalah fitnah. Banyak udah kena fitnah orang masalah harta ini. Kejar-kejar masalah dunia. Lupa dengan Allah, lupa dengan ibadah kepada Allah. Yang kita cari ini bagaimana kita meraih ridha Allah, ibadah kepada Allah, nuntut ilmu, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Jauhkan maksiat. Karena tujuan hidup kita adalah akhirat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang akan ditanyakan di hari kiamat, yaitu tentang masalah capeknya kita. Saya katakan yang ketiga ini kalau bicara soal harta panjang saya. Yang keempat yaitu tentang masalah tubuh kita, capeknya kita, lelah kita. Ini untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah atau habis buat yang lain? Jadi capeknya, wa an jismi fima abla, tentang jasadnya, lelahnya, capeknya untuk apa? Kalau capeknya dia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan sunnah, itu dapat hidayah. Tapi kalau tidak, habis waktunya, capek lelahnya buat dunia, buat yang lain, atau buat yang bid'ah, ya binasa dia. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Nabi bersabda SAW, "Inna likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak." Sesungguhnya amal-amal itu ada masa-masa semangatnya, dan amal itu ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangatnya, lelah letihnya karena mengamalkan sunnahku, maka dia mendapatkan hidayah. Dan barang siapa yang lelahnya, letihnya bukan karena sunnahku, dia semangat, lelah letih bukan karena sunnahku, faqad halak, maka dia orang yang binasa. Kita harus jadi orang-orang yang selamat. Gimana sibuknya kita untuk ibadah kepada Allah Taala, melaksanakan apa-apa yang bermanfaat. Jangan sampai kita sia-sia. Ya, ini sebagai mukaddimah yang perlu saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin SAW. Sekarang kita lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk poin yang ke-35. Poin yang ke-35, Ahlussunnah, poin ke-35 di halaman 323 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Poin ke-35, Ahlussunnah mengimani adanya haud. Lafaz al-haud secara bahasa maknanya al-jam'u. Dikatakan hadal ma' yahuduhu, artinya menghimpun, mengumpulkan air. Kata haud juga digunakan untuk tempat berkumpulnya air. Adapun secara syar'i, makna al-haud adalah telaga air yang turun dari sungai surga pada hari kiamat di mauqif, di padang mahsyar, yang diperuntukkan bagi Nabi SAW sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis mutawatir dan berdasarkan kesepakatan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Inni faratukum al-haud." Sesungguhnya aku telah mendahului kalian menuju al-haud. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Setiap nabi alaihi wassalatu wassalam memiliki telaga. Namun telaga Nabi Muhammad SAW adalah yang paling besar, paling mulia, dan paling indah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Inna likulli nabiyyin hawdha, wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan, wa inni arju an akuna aktsarum waridatan." Sesungguhnya setiap nabi memiliki haud, telaga. Mereka membanggakan diri siapa di antara mereka yang paling banyak yang meminumnya atau pengikutnya, dan aku berharap akulah yang paling banyak pengikutnya. Hadis sahih dari Tirmidzi dari sahabat Samurah radhiyallahu an. Telaga yang diperuntukkan bagi Rasulullah SAW airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum daripada minyak kasturi, panjang dan lebarnya sejauh perjalanan sebulan, bejananya seindah dan sebanyak bintang di langit. Maka kaum mukminin dari umat beliau akan meminum dari haud telaga tersebut. Barang siapa yang minum seteguk air dari haud telaga ini, maka ia tidak akan merasa haus lagi setelah itu selamanya. Dan hadis-hadis tentang haud ini mutawatir. Nabi SAW bersabda, "Haudi masiratu syahr, ma'u abyad minal laban, wa rihu atyab minal misk, wa kizanu kanujumis sama, man syariba minha fala yadhma'u abada." Telagaku panjang dan lebarnya 1 bulan perjalanan, airnya lebih putih daripada susu, aromanya lebih harum daripada kasturi, bejananya sebanyak bintang di langit. Siapa yang minum darinya, ia tidak akan merasa haus selamanya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Saya akan jelaskan rincian dari haud ini. Dan haud ini adanya di padang mahsyar sebelum sirat, sebelum melewati sirat. Dan di padang mahsyar orang itu merasa kehausan, luar biasa hausnya, karena dikumpulkan mereka dalam keadaan telanjang dan matahari itu kurang lebih 1 mil, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tudna syamsu yaumal qiyamati qadra milin." Didekatkan matahari itu pada hari kiamat kurang lebih 1 mil, sehingga manusia terendam dengan keringatnya tergantung daripada amalnya. Jadi dikumpulkan manusia dan mereka terendam, masing-masing terendam dengan kekuasaan Allah di tempat yang dia berdiri, terendam dengan keringatnya tergantung daripada amalnya. Kemudian setelah itu dihisab, dibuka catatan amal mereka, kemudian ada haud, mereka haus. Maka orang-orang beriman akan minum haud itu. Berkaitan dengan haud, ada beberapa yang perlu saya jelaskan supaya antum bisa catat.
Yang pertama bahwa haudun Nabi SAW mawjudun al-an. Jadi telaganya Nabi itu sudah ada sekarang ini. Sudah ada. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Nabi khutbah pada suatu hari di depan para sahabatnya, dan Nabi bersabda SAW, wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an. Sesungguhnya demi Allah aku melihat kepada telagaku sekarang ini. Jadi telaga itu sudah ada, sebagaimana sorga dan neraka sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentang dari mana air telaga ini, haud ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa telaga itu airnya, pancurannya dari sorga. Dua pancuran, yang satu pancurannya dari emas, yang satu dari perak. Bahwa telaga itu asyaddu bayadan min laban wa ahla min asal. Yusabbu ay yughattu yusabbu fi mizaban yumaddani min al-jannah. Ahaduhuma min dhab wal akhar min wariq. Jadi telaga itu lebih putih daripada susu, lebih manis dari madu. Yughatu ay yusabbu, maksudnya dituangkan, dipancarkan dari pancuran yang diambil dari surga. Satu dari emas, satu dari perak. Yang ketiga, bahwa haud ini qabla sirat. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa haud ini sebelum sirat. Yang keempat, bahwa yang mendatangi haud ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mengikuti syariatnya. Jadi yang mendatangi haud ini adalah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti syariatnya. Adapun orang yang sombong, yang angkuh dan tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW akan diusir dari telaga itu. Nanti kita akan bicarakan ini, yang keempat ini. Yang kelima, tentang sifat airnya. Sifat airnya disebutkan dalam hadis bahwa asyaddu bayadan minal laban ahla minal asal atyab minal misk. Tentang sifat airnya itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih wangi dari minyak kasturi. Ini semuanya berkaitan dengan hari akhir. Ini ghaib bagi kita. Kewajiban kita mengimani semuanya. Tidak boleh menanyakan tentang kaifiatnya atau bagaimana, nggak boleh. Wajib kita mengimani. Kemudian yang keenam tentang bijananya, arti gelas-gelasnya itu untuk minumnya. Untuk gelasnya itu banyak sekali seperti bintang di langit. Wa kizanuhu kanujubis sama. Bijananya, gelas-gelasnya seperti bintang di langit. Ketika disebutkan tentang bintang di langit, menunjukkan kepada dua.
Yang pertama menunjukkan kepada banyaknya, karena banyaknya bintang di langit. Yang kedua menunjukkan kepada indahnya. Jadi gelas-gelasnya itu banyak sekali dan indah. Gitu. Kemudian yang ketujuh, pengaruh dari meminum telaga itu, pengaruhnya bahwa dia tidak akan haus selama-lamanya. Seperti disebutkan dalam hadis Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, "Inni faratukum 'alal haud, man marra 'alayya syariba wa man syariba lam yadhma abadan." Sesungguhnya aku adalah pelopor, pendahulu di haud. Barang siapa yang melewatinya, artinya datang ke haud ini, dia akan minum, dan barang siapa yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedelapan tentang luasnya. Luasnya sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi panjang dan lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan. Seperti disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada disebutkan antara Madinah dengan Yaman, ada Madinah dengan Amman, dan beberapa lagi. Tapi disebutkan dalam hadis yang lain perjalanannya kurang lebih 1 bulan, masiratu syahr. Wa zawayahu sawa. Artinya pinggirannya semua sama. Dalam hadis Abdullah bin Amr. Artinya panjangnya, lebarnya semua sama, perjalanan 1 bulan. Seperti luas sekali. Ini haudnya Nabi SAW. Dan yang minum juga banyak. Kemudian yang ke-9, seperti yang tadi saya sebutkan di yang kedua, yang ke-9 sampai sama yang kedua, yaitu bahwa sumber dari haud ini yaitu dari telaga, dari sorga. Yang ke-10 bahwa setiap nabi punya telaga. Seperti di kitab Syarah Aqidah ini di halaman 323, "Inna likulli nabiyyin haudha wa innahum yatabahawna ayyum aktharu waridatan wa inni arju an akuna aktharahum waridatan." Sesungguhnya setiap nabi memiliki haud telaga. Mereka memakan diri siapa di antara mereka yang paling banyak peminumnya atau pengikutnya, dan aku berharap akulah yang paling banyak. Ini hadis sahih At-Tirmidzi dari sahabat Samurah. Jadi setiap nabi itu ada telaga. Yang paling besar yaitu telaganya Nabi Muhammad SAW, dan yang paling banyak yang minumnya yaitu telaganya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali masuk ke telaga ini adalah yang pertama kali Nabi. Sebab Nabi mengatakan ini faratukum minal haud. Artinya yang pertama kali meminum telaga ini yaitu Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu fuqara al-muhajirin. Setelah itu fuqara al-muhajirin. Sebab Nabi menyebutkan SAW, awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Yang pertama kali meminum dari telaga yaitu dari umat Muhammad SAW, yaitu fuqara al-muhajirin. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir. Kemudian ada orang-orang yang ditolak dari telaga ini, yang ditanyakan pada pekan yang lalu. Ada orang-orang
yang ditolak dari telaga, sebagaimana Nabi menyebutkan dalam beberapa hadis. Jadi ada orang-orang yang ditolak dari telaga. La yuzadanna min ummati, ada beberapa orang yang ditolak dari telaga. Dijelaskan oleh para ulama, orang-orang yang ditolak itu, yang mereka dicegah dari telaga itu, disebutkan oleh para ulama dalam menjelaskannya. Meskipun disebutkan lafadznya ashabi, yang ini dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah yang menunjukkan bahwa ada sahabat-sahabat itu yang murtad. Bahkan mereka mengatakan seluruh sahabat murtad menurut orang Syiah, Rafidah la'natullah alaihim, kecuali berapa orang yang tidak murtad seperti Ali, Salman, Miqdad dan yang lainnya menurut mereka Syiah. Padahal penjelasan para ulama menjelaskan bahwa ini adalah orang-orang yang mereka murtad sesudah wafatnya Rasulullah, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, yang badu, bukan para sahabat yang memang ikut dengan Nabi dalam peperangan. Sebab di akhir-akhir hayat Nabi ada orang-orang badu yang masuk Islam, yang kemudian pada zaman Abu Bakar mereka murtad. Nabi menyebutkan, la yaridanna alayya aqwamun a'rifum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum. Dalam riwayat Muslim disebutkan, akan datang ke telagaku beberapa kaum, aku kenal mereka, mereka kenal kepadaku, kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. Ya, dihalangi ini disebutkan dalam hadis yang lain, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka adakan sesudahmu. Itu hadis muttafaqun alaih. Jadi ada orang-orang yang dicegah dari telagaku, kemudian aku panggil ashabi, ashabi, wahai Rabbku, ashabi. Kata Nabi, itu bukan sahabatmu, engkau enggak tahu. Artinya orang-orang yang murtad sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Al-Qurtubi dan juga oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Kalau Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, kalau Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, disebutkan oleh para ulama, kata Imam Qurtubi, qala ulama'una rahmatullahi alaihim ajma'in, fakullu man irtadda an dinillahi aw ahdatha fi ma la yardahu Allah wa lam ya'dhan bihi Allah fa huwa minal matrudin anil haud al mub'adina an. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, telah berkata para ulama kami, mudah-mudahan Allah merahmati mereka semuanya, setiap orang yang murtad dari agama Allah atau mengadakan sesuatu yang baru yang Allah tidak redhoi, yang tidak diizinkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang ditolak dari telaga, yang dijauhkan dari telaga. Wa ashaduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin wa faraqa sabilahum. Yang paling keras ditolak yaitu orang-orang yang menyalahi jamaah kaum muslimin dan mereka memisahkan dari jalan mereka, artinya berpisah dari jalannya, jalan kaum muslimin. Seperti siapa disebutkan di sini? Kal khawariji ala ikhtilafi firaqiha, seperti khawarij dengan perbedaan firqah-firqah mereka. War rawafidhi ala tabayuni dhalaliha, dan juga Rafidah yang berbeda kesesatan mereka, itu Syiah. Wal Mu'tazilah ala asnafi ahwaiha, dan juga Mu'tazilah dengan berbagai golongan mereka yang mengikuti hawa nafsu. Fahaula kulluhum mubaddilun, mereka adalah orang-orang yang merubah agama Allah. Wa kadzalika dzalama al-musrifun fil jawr wal zulm wa tathmis al-haqq wa qatl ahlihi
wa idlalihim al-mu'linuna wal mu'linuna bil kaba'ir al-mustakhiffuna bil ma'asi wa jama'ah lil zaik wal ahwa wal bid'ah. Kemudian disebutkan lagi oleh Imam Qurtubi, yaitu Khawarij dengan berbagai firqahnya, Rafidhah dengan perbedaan sesatnya, Mu'tazilah dengan berbagai golongan yang mengikuti hawa nafsu. Mereka semuanya orang-orang yang merubah. Demikian juga orang-orang yang zalim, yang melewati batas dalam kezaliman mereka, yang mereka menutupi kebenaran, memusuhi dan berusaha untuk menghancurkan kebenaran, membunuh orang-orang yang tegak membela kebenaran, menghinakan mereka, dan juga orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa-dosa besar, yang meremehkan perbuatan maksiat, dan juga kelompok dari orang-orang yang sesat, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dari ahlul bidah. Mereka ini adalah orang-orang yang ditolak dari telaga. Jadi jelas ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, dan beliau mengatakan, para ulama yang mengatakan demikian penjelasannya. Adapun orang-orang munafik, yang jelas munafik i'tiqadi, ya mereka masuk kepada golongan orang kafir yang Allah sebutkan bahwa munafik itu tempatnya di mana? Fi darkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Munafik itu tempatnya. Tapi ini orang-orang yang mereka mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sudah merubah agama Islam ini. Ini hanya contoh aja disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, dan juga disebutkan juga oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid. Artinya seperti Khawarij, yang kemudian nanti diikuti lagi Khawarij ini oleh kelompok-kelompok yang ada sekarang ini, takfiriyun, yang mengkafirkan penguasa, mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, dan yang lainnya. Rafidhah, Syiah dengan berbagai golongannya, Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah ini terkenal bahwa mereka ini menuhankan akal, taqdisul aql, mensucikan akal. Akal itu segala-galanya udah, bukan dalil. Dalil mereka tolak. Jadi akal itu bagi mereka segala-galanya. Ini Mu'tazilah. Banyak juga pengikutnya sekarang ini. Ya, kelompok-kelompok ahlul kalam, filsafat, ya ini dari Mu'tazilah mereka. Kemudian juga setelah itu yang tertolak lagi orang-orang yang zalim, yang melewati batas dalam kezalimannya, seperti raja-raja, penguasa-penguasa dari umat Nabi Muhammad SAW yang mereka zalim kepada rakyatnya, yang mereka memusuhi kebenaran, membunuh orang-orang yang menegakkan kebenaran. Kemudian setelah itu baru orang-orang yang berbuat dosa besar, dan juga ahlul bidah secara umum. Wallahu a'lam. Itu diantaranya yang berkaitan dengan orang-orang yang ditolak dari telaga. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan pekan yang lalu. Jadi mereka yang tolak itulah orang-orang yang sudah merubah agama Islam ini. Kemudian apakah telaga itu disebut juga Al-Kautsar? Tidak, beda. Kalau Al-Kautsar itu di sorga, kalau telaga ini yaitu di mahsyar sebelum melewati sirat. Jadi beda antara telaga Al-Haud dengan Al-Kautsar. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, itu telaga yang ada di sorga. Maka salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus barokahnya. Dan Al-Kautsar itu beda dengan Haud. Dan tentunya Al-Kautsar lebih indah lagi karena tempatnya di sorga daripada Haud. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Dari apa yang saya sampaikan mudah bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.